Perkenalkan, nama aku Dewi Fortuna Permaha dengan NIM 2245022. Aku dari Universitas Kristen Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan tentang fintech. Secara umum, fintech atau financial technology adalah teknologi keuangan yang menggunakan inovasi untuk meningkatkan dan mengotomatiskan layanan keuangan. Fintech membantu masyarakat memiliki bisnis, membantu masyarakat dalam perusahaan pengelolaan keuangan mereka dengan lebih baik. Fintech dapat mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan, seperti dalam memudahkan transaksi keuangan, memperlancar akses pendanaan, mendorong inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan membantu meningkatkan ekonomi sosial. Nah, kita di sini sudah membahas secara umum atau secara garis besar tentang apa itu tentang fintech. Sekarang saya di sini akan membahas fintech dari buku referensi hukum perbankan dan industri keuangan non-bank milik Ibu Diana Napitupulu. Nah, di sini tuh fintech merupakan sebuah inovasi akibat menajamnya perkembangan informasi dalam bidang teknologi dan informasi, dan fintech terdiri atas dari beberapa produk yang biasanya dapat berupa sistem yang dibangun sedemikian rupa untuk tujuan menjalankan mekanisme dalam bertransaksi keuangan yang spesifik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fintech merupakan suatu hal yang bersifat umum serta tidak terbatas pada suatu industri jasa keuangan. Dengan hadirnya fintech di sini, maka terdapat pula berbagai macam layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat guna mendorong roda kehidupan ekonomi masyarakat agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi tadi kita sudah beberapa membahas tentang secara umum apa itu fintech. Di sini saya akan membahas lagi secara umum. Fintech atau financial technology merupakan inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Dan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut, menurut peraturan tersebut, tujuan dilaksanakan teknologi finansial ialah untuk mendorong inovasi dalam bidang keuangan dengan jalan menerapkan perlindungan konsumen serta risk management dan prudential principle guna tetap menjaga stabilitas moneter keuangan dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Di sini aku akan menjelaskan tentang teknologi keuangan juga. Teknologi keuangan merupakan hal yang berkembang dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam landasan hukum lain mengenai teknologi finansial yang tertuang dalam Peraturan OJK RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Nah, di sini menurut POJK, perkembangan teknologi informasi keuangan tidak dapat diabaikan dalam semata. Inovasi ini juga perlu diarahkan agar dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, dan mengedepankan perlindungan konsumen. Dan di sini juga dia memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Fintech terbagi atas 4 segmen utama, yaitu dalam payment, advisor, service, financing, dan compliance. Nah, di sini fintech sudah cukup mempengaruhi kebiasaan transaksi yang terjadi di masyarakat dan menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien. Fintech pun akan sangat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam meningkatkan literasi keuangan yang terjadi sekarang. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Nah, di dunia ini fintech sudah berkembang pesat. Contoh penerapan fintech ialah seperti mobile payment, digital bank, robo advisor, digital lending and credit, insurtech, dan lain sebagainya. Di Indonesia ini, fintech mulai muncul pada tahun 2015 tentang diciptakannya Asosiasi Fintech Indonesia atau yang disingkat dengan AFI, yang berfungsi untuk memberikan fasilitas partner bisnis yang mampu dalam dunia teknologi finansial.
Dan pada tahun 2016 mulai bermuncullah perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Dalam hal ini, seiring berjalannya waktu, beriringan dengan semakin banyak aktif dan menggiatnya pengguna internet dan sosial media di Indonesia. Nah, itu yang saya dapat mengenai tentang fintech dari buku referensi Ibu Diana Napitupulu, dan di sini saya juga ingin akan menambahkan untuk beberapa kesimpulan fintech, pengertian fintech itu sendiri. Nah, di sini tadi aku sudah menjelaskan apa itu pengertian dari fintech dari buku referensi Ibu Diana, buku referensi hukum perbankan Ibu Diana. Di sini aku akan menjelaskan lagi tentang memberikan kesimpulan lebih tepatnya tentang fintech itu sendiri. Fintech atau financial technology atau yang lebih dikenal dalam istilah sekarang itu tentang fintech merupakan salah satu inovasi terbesar dalam industri keuangan di era digital saat ini. Fintech merujuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Inovasi ini telah mengubah cara masyarakat dalam mengelola keuangan, berbisnis, berinvestasi, dan melakukan pembayaran dan mengakses layanan keuangan dalam tertentu, baik secara individu maupun secara bisnis. Dan kehadiran fintech di sini tuh tidak hanya membawa kemudahan dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat, tetapi juga dapat mendistrupsi model bisnis tradisional yang selama ini mendominasi oleh institusi keuangan konvensional seperti dalam bank dan perusahaan asuransi lainnya. Nah, aku juga akan menjelaskan tentang salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan fintech di sini adalah dalam kemajuan teknologi digital yang pesat, termasuk penetrasi internet yang luas, adopsi smartphone yang meningkat, serta kemajuan dalam komputasi awan dan di big data. Selanjutnya, ada dalam teknologi ini memungkinkan perusahaan fintech untuk menawarkan layanan keuangan dengan biaya yang lebih rendah dan aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Kecepatan dan kenyamanan menjadi faktor penting yang menarik konsumen untuk beralih ke layanan fintech seperti dalam masuk ke dalam pembayaran digital, mobile banking, dan aplikasi investasi. Sebelum masuk di penjelasan lagi, nanti aku akan menjelaskan tentang contoh penerapan fintech dalam kehidupan sehari-hari. Sini aku akan masuk di berbagai sektor keuangan mengalami transportasi signifikan berkat fintech, termasuk pembayaran digital, dalam pinjaman online, dalam manajemen keuangan pribadi, dalam asuransi atau insurtech, hingga teknologi blockchain yang digunakan dalam transaksi mata uang kripto. Misalnya ini tuh dalam layanan pembayaran digital seperti dompet elektronik, dalam e-wallet, dan dalam pembayaran QR kode telah di sini tuh telah memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi tanpa perlu uang tunai atau kartu fisik. Nah, selanjutnya ada demikian pula dalam pinjaman online. Kemungkinan akses kredit yang lebih mudah bagi masyarakat sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga perbankan tradisional, terutama di negara-negara berkembang. Namun meski itu, fintech membawa banyak keuntungan dan ada beberapa rintangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dalam keamanan data dan privasi yang menjadi isu yang sangat krusial. Dengan semakin banyaknya data pribadi keuangan yang disimpan secara digital, fintech dapat menjadi target yang rentan bagi peretas dan serangan siber. Selain itu, regulasi menjadi tantangan besar, terutama dalam memastikan bahwa inovasi fintech tetap berada dalam kerangka hukum yang sesuai sambil tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan dan inovasi. Banyak negara di sini kita masuk dalam banyak negara yang masih berusaha untuk menyesuaikan regulasi mereka
dengan perkembangan cepat dalam fintech, terutama dalam hal perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan pencegahan pencucian uang. Lebih lanjutnya, kehadiran fintech juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Di sini, fintech telah membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank, terutama di negara-negara berkembang, yang dikenal dengan istilah financial inclusion atau inklusi keuangan, di mana masyarakat di sini yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki pendapatan yang rendah kini dapat mengakses layanan keuangan melalui smartphone mereka. Inklusi keuangan diyakini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan pengurangan kemiskinan di banyak negara. Selain itu, ada juga kolaborasi antara fintech dan bank tradisional. Semakin sering terjadinya yang mencerminkan pergeseran dari persaingan kemitraan. Bank konvensional ini mulai mengadopsi teknologi fintech untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Dan di sisi lain, fintech juga diuntungkan dari instruktur dan reputasi yang dimiliki oleh bank tradisional. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien. Secara keseluruhan, fintech membawa perubahan yang sangat signifikan dalam industri keuangan. Disrupsi teknologi yang ditimbulkan tidak hanya mengubah cara bisnis seseorang, cara beroperasi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan. Meskipun tantangan tetap ada, seperti regulasi dan keamanan potensi yang ditawarkan oleh fintech sangat besar dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital ini. Nah, selanjutnya, teknologi finansial atau fintech memiliki banyak kegunaan. Di antaranya, yaitu yang pertama adalah kemudahan akses keuangan. Fintech memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, terutama di daerah yang belum terlayani oleh institusi keuangan konvensional. Sistem pembayaran digital seperti PayPal, Venmo, dan Garis memungkinkan untuk penggunaan untuk melakukan pembayaran dalam non-tunai. Nah, tadi aku sudah membahas beberapa materi fintech. Jadi di sini aku akan menayangkan atau memperlihatkan video tentang apa itu fintech, penerapan fintech di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita lihat videonya. KRIS BRI, Quick Response Code Indonesian Standard, adalah standarisasi pembayaran dengan metode QR Code dari Bank Indonesia. Dengan QR Code, proses transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan dijamin aman. Terdapat dua metode pembayaran yang dapat dilakukan dengan KRIS BRI, yaitu Merchant Present Mode dan Customer Present Mode. Untuk metode Merchant Present Mode, KRIS tersedia pada merchant partner BRI yang akan dipindai oleh customer dengan menggunakan ponsel atau gawai untuk menyelesaikan transaksi. Sedangkan untuk metode Customer Present Mode, customer cukup menunjukkan KRIS yang akan dipindai oleh kasir dengan menggunakan scanner yang disediakan oleh merchant partner BRI untuk menyelesaikan transaksi. Inilah manfaat yang didapat dengan menggunakan KRIS. Transaksi jadi lebih efektif, efisien, sehingga dapat memangkas waktu antrian. KRIS juga dapat diterima oleh seluruh e-wallet dari berbagai metode pembayaran dengan maksimal pembayaran sebesar Rp2 juta per transaksi. Penyedia aplikasi pembayaran dapat menentukan batas nominal kumulatif harian dan atau bulanan atas transaksi KRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna. Dan batas tersebut ditetapkan sesuai mitigasi risiko pengguna. Biaya yang dibebankan ke merchant hanya berupa MDR yang sudah disepakati sebelumnya. Berikut cara mudah menjadi merchant partner BRI. Buka rekening BRI, isi form yang telah disediakan, dan juga tunjukkan identitas diri seperti KTP dan NPWP. Untuk info lebih lanjut, hubungi kantor cabang BRI terdekat atau BRI Merchant Hotline di 1500274. Nah, tadi aku sudah menayangkan atau memperlihatkan video tentang salah satu bentuk penerapan fintech di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa tahu fintech itu bisa berperan penting banget di dalam kehidupan kita sekarang, karena yang tadinya atau awalnya kita tidak tahu atau kita masih bisa menggunakan cash, sekarang menggunakan uang tunai atau cash, sekarang kita bisa menggunakan aplikasi QRIS seperti mobile banking ataupun
GoPay, GoPay, Dana, dan lain-lainnya. Dan itu tuh mempermudah banget kita untuk melakukan transaksi apapun. Dan di awal tadi aku udah menjelaskan tentang beberapa definisi ataupun pengertian dari fintech itu sendiri. Nah, ini video vlog aku. Terima kasih, dan selebihnya kurang lebihnya mohon maaf.